Doctor Strange, Spider-Man, mungkin boleh nonton salah satu film multiverse terbaik, Everything Everywhere All at Once. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan membahas film multiverse lagi bro. Yoi kan. Yang benar-benar madness ini. Iya. Ini adalah salah satu film multiverse yang benar-benar madness. Karena yang sebelumnya gue tonton ternyata gak madness bro. Madnessnya lebih ke Scarlet Witch doang ya. Iya. Bukan multiverse-nya yang madness. Yang ini gila, film absurd. Tapi gue ngerasa gue gak terlalu ngerti ceritanya, plotnya ya. Nanti kita akan diskusi karena baru banget nonton. Tapi asik. Ya kalau untuk penikmat film biasa menurut gue bakal sedikit kesulitan sih untuk ngikutin plotnya, karena dia jelasinnya juga cepet kan. Iya. Kayak kalau lu ketinggalan satu udah buyar. Bener. Harus konsen tuh dia pas ngejelasin konsep multiverse-nya itu. Ngomongnya juga ada aksennya lagi, Riz. Iya. Jadi bener-bener double tuh berusaha buat mengerti kan. Kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke background filmnya Everything Everywhere All at Once biar nggak bingung nih film tentang apa dan akan seperti apa. Jadi langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, ini adalah film yang sangat ditunggu-tunggu ya, sampai banyak orang yang protes karena sempat nggak masuk Indonesia. Iya. Gitu. Cuma ada di Amazon Prime ya kalau nggak salah. Itu Ren ya? Iya, itu pun harus kalau kita menonton harus pakai VPN. Iya. Di Amerika doang, Riz. Iya, tapi dan akhirnya dengan segenap Twitter Do Your Magic ya, ini bisa tembus dan ini bisa masuk ke Indonesia. Walaupun ada cut. Iya, ada cutnya. Ngerti juga sih kenapa nggak masuk emang. Iya. Ini tuh didirect sama Daniel Kwan sama Daniel Scheinert. Yes, bener nggak? Scheinert ya? Daniel Scheinert. Iya, Scheinert gitu. Ini salah dua director yang ngedirect Swiss Army Man. Filmnya Daniel Radcliffe sama Paul Dano kalau nggak salah di itu ya. Itu menarik juga. Si Daniel Radcliffe juga ini tuh Bim di calling juga tuh sama dia. Oh iya. Disuruh main, cuma karena jadwalnya nggak ketemu, akhirnya nggak masuk. Oke, menarik padahal ya. Iya. Di sini malah yang main juga sebenarnya menarik juga sih ya. Di sini ada Michelle Yeoh, ada Stephanie Hsu, ada Ki Hyo Kwan, ada Jamie Lee Curtis dan masih banyak lagi sih ya. Gitu. Dan salah satu aktornya ya, Ki Hyo Kwan kalau nggak salah deh, yang main jadi suaminya. Itu dia setelah 20 tahun berkarir, ini salah satu film yang dia berperan sebagai apa ya, orang yang penting gitu loh. Peran utama mungkin bisa disebutnya. Oh iya. Sebelumnya cuma cameo doang. Mungkin cameo sampingan, iya kayak gitu-gitu Fed. Gila 20 tahun. Setelah 20 terakhir tahun. jadi peran utama tuh. Ya gue gak tahu dia apa selama karirnya 20 tahun ya belum pernah jadi peran utama ya. Tapi di sini aktingnya bagus banget loh padahal ya. Iya, Nge-switch gitu ya. Mantap sih, dikasih kesempatan. Sinopsisnya juga kompleks sih menurut gue. Gimana jelasin ya? Jadi intinya tuh ada seorang wanita yang bernama siapa? Evelyn gitu. Dia tuh dari China. Dia merantau ke Amerika dan buka laundry. Di sana dia itu dikejar-kejar sama orang pajak gitu. Dan di sisi lain suaminya itu minta cerai. Di sisi lainnya lagi dia itu punya anak yang sesuka bukan gay, LGBT. Tiba-tiba out of nowhere dia adalah salah satu orang yang ditunjuk untuk menyelamatkan multiverse gitu. Si Dunia. Evelyn ya. Gitu, dengan banyaknya multiverse, bukan cuma 1, 2, 3 tapi anjir bro. Banyak sih, itu udah tak terhitung ya. Infinity jatuhnya. Itu bro. Dan ternyata sebenarnya di sini dimasukkan banyak banget unsur sains juga gitu loh. Kalau lo ngeh gitu, ada beberapa penjelasan yang matahari, bumi itu pusat tata surya dari ininya gitu. Tapi secara sekilas itu kadang yang bikin bingung anjir. Bikin memproses dulu ya otak ya. Iya, bikin memproses dulu gitu. Tahu udah kehilangan scene aja. Iya. Mungkin langsung aja kali kita masuk reviewnya ya. Saatnya kita review non spoiler ya. Ini kayaknya bakal seru banget. Dan kalau balik lagi ke Everything Everywhere All at Once, kayaknya mungkin dia akan menang 1 piala Oscar sih harusnya ya. 1 mungkin. Dari VFX juga mantep sih menurut gue. Kayaknya tapi gak begitu banyak tapi mantep gitu loh maksud gue. Ada fakta menarik ntar VFX ya. VFX ya? Iya.
Lu ada fakta menarik. Gak apa-apa kasih aja bro. Oh langsung ya? Iya. Oh iya kirain konspirasi ya. Ya anjir lu pikir konspirasi. Kebiasaan. Jadi VFX-nya nih ini dikerjain cuma sama 9 orang. Termasuk 2 director. Jadi kemungkinan 11 lah ya. Dan dari 9 orang tersebut gak pernah sekolah VFX Riz katanya. Dia cuma ikut pelatihan online aja yang gratis. Iya. Anjir. Yang gratis lagi. Iya bayar. Iya ada tulisannya free tadi. Anjir, Gila loh. Gila. Tapi kerasa sih kayak indie, maksudnya ya independennya itu ada kerasa dari segi ceritanya juga kerasa kan. Kayak emang bener-bener sesuka dia gitu, apa yang dia tulis dimasukin semua ke film. Iya. Iya, gue setuju sih. Dan kalau ngebahas tadi plot gitu. Gimana untuk plotnya nih? Kayak cukup kompleks kah gitu? Kompleks sih kayaknya pasti sih ya. Kompleks, terus pace-nya juga bisa dibilang cepet, tapi nggak cepet banget juga sih sebenarnya sih menurut gue. Iya, karena dia ada 3 chapter kan. Iya. Itu lama banget dari chapter 1 ke 2, bener-bener lama kan. Kayak chapter 3 itu konklusinya bener-bener udah ending banget. Iya, cuma sebentar kan. Gue kira pas chapter 1 nongol tuh gue kira chapter 2 paling sejam lah atau 45 menit. Tapi kayaknya lebih dari itu sih yang gue rasain. Lebih gue sempat beberapa kali ngelihat jam gitu. Mungkin gue gak kebayang kalau durasinya 3 jam. Menurut gue emang rada sedikit terlalu lama sih. Kalau untuk temanya sendiri multiverse di direct dengan genre komedi, pas gak sih menurut lu? Rada berani loh menurut gue. Masuk aja sih menurut gue. Malah menurut gue kalau multiverse, kalau gue mungkin ya lebih cocok masukin ke komedi sih. Karena buat mengenalkan ke masyarakat luas gitu loh Bim. Jadi gak terlalu berat dibanding kayak hal-hal yang terlalu sci-fi gitu. Jadinya pusing sendiri. Tapi ya beda-beda sih. Ya sebenarnya tergantung karakternya sih kalau menurut gue. Kalau dalam kasusnya Everything Everywhere cocok. Karena kan karakternya dia adalah orang biasa, seorang ibu-ibu. Gak ngerti apa-apa. Iya, ibu-ibu dan temanya keluarga gitu. Ibu-ibu yang generasinya udah jauh. Di atas kita. Maksudnya konsep multiverse saya dia tuh harusnya kagak ngerti sama sekali kan. Iya. Itu cocok sih jadiin komedi. Yes, dan dia pun mengerti karena keterpaksaan sebenarnya gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Karena mengalami langsung gitu. Jadi kayak kita tuh dikasih experience nonton ini, lu ngerti multiverse kayak lu Evelyn semua yang nonton gitu. Dari lu nggak tahu, lu nyemplung aja dulu gitu. Iya. Kalau misalkan karakternya misalkan generasi kita gitu, pasti dia langsung ngerti kan orang ngomongin multiverse. Oh, multiverse ada beneran. Kalau di kasus Everything Everywhere kan seru tuh. Kayak dia nggak percaya gitu, lu ngomong apa sih, lu ngomong nggak jelas gitu. Iya. Awalnya. Tapi komedinya juga mantep sih menurut gue. Mantep sih gila. Komedinya lucu banget. Lucu sih. Ngakak ya. Iya anjir. Maksudnya nggak dari dialog doang gitu, dari aktornya juga kocak semua ekspresinya gitu. Iya, Michelle Yeoh terbaik sih ya. Salah satu pemilihannya tepat juga sih untuk Michelle Yeoh gitu yang main gitu. Dan komedinya salah satu mungkin gue bocorin gitu ya. Kan multiverse tuh banyak banget ya. Ini gila sih menurut gue sampai nggak bisa ngitung nih multiverse ada berapa di sini. Gitu sampai gue malah hampir sedikit nggak bisa bedain sebenarnya Michelle Yeoh tuh di universe keberapa pun gue nggak tahu gitu kan. Mungkin ya salah satu film mungkin dengan banyaknya referensi jadinya kayak gini nih bagus gitu. Iya benar sih. Ngambil banyak banget. Ya gue kayaknya pengennya kayak gini gitu. Jadi komedinya dapat. Menurut gue komedi mewah sih ini film. Bener sih, VFX-nya tuh sebenarnya kelihatannya tuh kayak nggak begitu megah gitu. Kayak nggak ledakan atau pindah universe kayak Doctor Strange gitu kan, ribet banget ya. Chill tapi keren gitu, kayak awal aja yang cermin itu udah mind blowing bro. Iya. Kan cermin shot pertama itu cermin ada dia sama anaknya gitu kan. Terus berubah kosong tuh. Terus kameranya masuk ke dalam cerminnya tuh. Tiba-tiba lanjut ke ceritanya itu kan. Simple cuma pas ngeliat anjing gimana caranya nih. Iya benar-benar. Iya menurut gua dari segi pengambilan kamera, sinematografinya sih ini film bagus juga sih, bagus banget sih menurut gue. Gitu banyak banget permainan kamera yang wow gitu loh maksudnya. Lu nonton kayak gila ini film komedinya gitu loh. Tapi gokil gitu. Menarik sih gue. Directingnya juga bagus sih. Bagus banget. Kacau banget. Gue tuh kalau pas nonton terus kayak anjing ini caranya gimana ya, itu gue bener-bener takjub sih. Terus film ini tuh bener-bener kayak gitu kan. Dia juga banyak transisi, terus universe juga kan ya. Jadi kadang suka pindah shot gitu loh. Dari universe ini ke ini. Tapi dia ngejahitnya tuh mantep banget. Kayak kan ada satu momen yang ketika si universe lainnya itu dia jadi artis kan. Terus banyak flash kamera gitu. Tapi di universe yang ini sebelum dia pindah tuh ada flash kamera dulu di dunia nyatanya. Terus pas dia nengok langsung pindah universe, itu keren banget sih. Kayak detail-detailnya tuh direkturnya mantep banget sih. Jago banget. Transisinya tuh biar nggak patah gitu ya.
Iya kayak apa ya? Kayak ngeblend gitu universe jadi sama dia, itu keren banget sih. Gue takjub sih pas ngeliatnya. Iya sih. Oh iya. Nah, ini pas yang dia kepukul ya. Iya banyak. Iya. Semuanya ada elemennya. Kayak yang piñata juga kan. Pas piñatanya dipukul, prak. Terus isi piñatanya ada muncrat ke mukanya di dunia nyata, prak. Terus langsung lanjut lagi ke dialog di universe, itu keren sih. Nah kalau untuk scoringnya bro, gimana? Kita kan nonton juga di Dolby Atmos juga ya. Tapi mungkin scoringnya sih yang beneran Dolby Atmos ya kali ini. Iya beneran bro. Roundnya nggak mati. Bener. Ya sosok sih. Menurut gue bagus sih. Iya. Scoring siapa sih namanya tadi ya? Scoringnya itu ada Sonlux gitu. Dia Sonlux. Gue suka sih meskipun masih kurang earworm gitu ya. Maksudnya nggak sampai sekarang terngiang-ngiang gitu. Cuma ada beberapa scene kayak fight scenes sama action gitu yang musiknya nyamain sama adegannya gitu. Temponya misalkan yang pas berantem pertama kali pakai fanny pack tuh endingnya kan set musiknya bener-bener persisin gitu sama. Oke, kita bahas review spoiler ya. Mungkin pertama apa yang mau dijelasin dari plotnya? Inti ceritanya tuh sebenarnya tentang apa sih kalau yang lu tangkap gitu loh? Multiverse tuh pengen nyelamatin apa sih? Kan anaknya juga jadinya kan nggak jahat sebenarnya kan, baik gitu loh. Psikologis sih menurut gue. Maksudnya mungkin aja sebenarnya multiverse-nya itu nggak ada, itu cuma ibunya aja berusaha mencari jati dirinya sama jawaban kehidupannya sih, itu menurut gue sih. Sebenarnya multiverse itu lebih ke gimmick sih. Ini mantapnya film ini sih menurut gue. Mungkin film A24 gini semua kali ya, karena gue baru nonton ini doang gitu. Iya. Maksudnya kayak Hereditary kan banyak nyangkut mental juga kan. Iya. Terus Lighthouse juga tuh banyak mental yang gue baca gitu. Meskipun gue belum nonton, tapi kayak film ini juga kayak gitu sih. Multiverse sebagai gimmick aja gitu. Sebenarnya inti ceritanya tentang keluarga. Drama keluarganya. Iya, gimana sih ibunya berubah sih, berusaha untuk merelakan, menurut gue ibunya kayaknya berusaha untuk berdamai sama semua konfliknya dia sih. Kayak dia keputusannya yang tadinya coba aja kalau gue tinggal di China gue mungkin jadi selebritis gitu, tapi nyatanya ternyata gue harus bersyukur sama apa yang gue dapat sekarang menurut gitu. Menurut gue sih itu multiverse sebenarnya itu ada di otak ibunya aja sih yang gue tangkep ya. Tapi versi lu dulu dah berdua. Lu nangkepnya apa nih? Apa yang terjadi sebenarnya di film ini? Kalau gue sih nangkepnya ya multiverse beneran terjadi. Iya. Tapi gue setuju sama Fahri sih, Fet. Kalau beneran terjadi itu terlalu kompleks. Soalnya kan gue aja mikir anaknya jahat nih kan. Anaknya jahat gitu. Terus si ibunya mencoba menghentikan si Jobu Chiwibaka. Oh iya. Lucu banget. Lucu juga sih. Salah mulu. Iya, maksud gue mencoba memberhentikan musuhnya kan gitu loh. Tapi ternyata musuhnya juga nggak jahat, dia cuma pengen nunjukin ke Michelle Yeoh gimana itu perasaan dia gitu kan. Lu gimana sih caranya lu biar bisa connect gitu loh ke universe lain, yang gimana sih lu caranya bisa ngerasain apa yang lu rasain di universe lain semuanya gitu loh. Itu doang intinya gitu, dan dibawa semua ke bagel hitam tuh yang gue nggak tahu kenapa ketika lu masuk sana tuh emang apa gitu loh. Iya emang lebih ke sebenarnya lebih dalam dari itu kayaknya si filmnya. Pasti filosofis banget sih menurut gue. Tapi yang gue dapet ya, Ini setelah nonton sampai di jalan tuh gue masih mikir gitu. Iya. Masalahnya diem terus. Kayak bingung anjing awal-awalnya, tapi pas dapet gue nggak tahu bener atau enggak juga ya, ini versi gue. Kayaknya sih itu nggak terjadi sih, multiverse itu kayak ibunya aja berandai-andai gitu, dan untuk mencari jawaban gitu. Gue harus ngapain nih sama keluarga gue gitu. Iya. Dan menurut gue si Evelyn ini kayaknya sih dia emang punya masalah ke setiap keluarganya sih. Kayak ke suaminya gitu kan, sama anaknya sama bapaknya tuh yang dicontohnya itu tuh. Kalau anaknya kan rebel gitu ya. Terus kalau si suaminya, kalau menurut gue si Evelyn itu nyalahin suaminya tuh. Sampai detik itu dia nyalahin suaminya, apa yang terjadi, semua yang terjadi di kehidupannya gitu. Iya. Kayak dia miskin, cuma jualan laundry. Karena pas di terus. Universe alternate-nya selalu kejadiannya setelah dia ini kan. Setelah dia ikut pindah ke Amerika bareng suaminya gitu. Jadi gak ada yang dari kecil. Jadi dia selalu nyalain suaminya gitu. Bahkan pas yang beberapa scene dia ditarik ke multiverse lain gitu ya. Terus dia ngeliat suaminya lagi ngomong sama si pajaknya itu, cewek pajak ya. Dia kayak, wah suami gue kayaknya pengen bakal ngomong yang aneh-aneh terus ngancurin semua ini, katanya gitu kan. Kayak dia selalu meremehkan suaminya, kayak semuanya itu salah lu, semua salah lu gitu. Sampai yang terakhir juga yang pas di laundry tuh, pas suaminya ngobrol lagi ke pajaknya, dia bilang juga, aduh kayaknya si ayah bakal
merusak semuanya lagi nih gitu kan. Terus suaminya juga bilang lagi pas udah, gue nggak tahu ini semua apa tapi gue ngerasa semua ini salah gue, dia bilang gitu kan. Iya terakhir itu. Iya mungkin dia emang si Evelynnya ngerasa semua tuh salahnya dia. Gitu. Tapi pada akhirnya dia belajar untuk apa ya, untuk menerima ini bukan salahnya dia doang gitu kan. Kalau dari ayahnya kayaknya yang gue tangkep ya, dia menyalahkan ayahnya karena dia melepas Evelyn ke suaminya, kayaknya sih gitu sih. Iya, dengan gampang kan. Iya, nggak ditahan-tahan. Karena kan dia mencoba membuktikan kalau anak nggak boleh dilepas kan, kayak si anaknya dia tuh pengen pergi ke bagel, nggak boleh, bagel hitam. Nah, mungkin bagel hitam sendiri tuh simbolisnya gue juga masih rancu tuh apa tuh. Yang gue dapet sih karena dia ngumpulin barang-barangnya untuk membuat bagel itu ya. Mungkin dia pengen packing terus pergi dari rumah sih kayaknya gitu sih. Yeah. Jadi ibunya mencoba untuk menghentikan itu gitu, jangan tinggalin keluarga lu, karena terakhirnya juga gitu kan. Udah naik mobil ya? Ya coba kasih kita kesempatan lagi gitu. Mungkin itu sih ya. Iya. Dan kerennya juga itunya sih anjing. Dan semua make sense juga kalau gue pikirin. Multiverse itu sebenarnya nggak ada, itu cuma ibunya doang, karena multiverse yang kayak dia jadi selebriti, dia jadi koki, itu semua andai-andain ibunya aja. Gimana kalau gue nggak pergi ketika si suami gue ngajak pergi, mungkin gue bakal jadi artis kali ya, gitu-gitu kan. Gimana kalau gue dibilang suka nyanyi ya Riz ya? Makanya dia bilang gue suka nyanyi, itu andai-andain dia doang. Dia pengen dia bisa nyanyi gitu. Sebenarnya kan nggak bisa juga kan. Iya. Iya kayak banyak hal-hal kayak gitunya sih. Itu sempat di-mention juga tuh di awal. Iya, di awal. Yang pajak yang kan. Dia bilang, lu ngapain sih beli kayak ginian? Padahal kan dia nggak pernah nyanyi juga. Gue penyanyi yang bagus kok gitu. Padahal mungkin itu cuma andai-andain dia selama ini aja. Itu sih. Terus yang bikin gue klik nyadar kalau ternyata multiverse ini nggak ada. Kayaknya pas anaknya di mobil tuh terakhir dia bilang, ya bagus buat lu udah you figure this out all gitu. Lu udah ngatasin masalah lu sendiri. Cuma gue emang pengen pergi. Ya mungkin si multiverse itu sebenarnya bagian dari pikirannya dia mengatasi kalau dia harus menerima semua itu gitu. Kalau ternyata ya udah, kalau ayah gue melepaskan gue ke suami gue, dunia akhirnya ngasih orang yang baik gitu di suami gue. Mungkin emang jalannya begini kan gitu. Terus kalau yang cewek juga, yang anaknya, ya mungkin gue harus ngelepasin dia juga gitu. Tapi anaknya akhirnya balik lagi gitu sih. Dan yang suaminya itu sih yang paling sedih sih menurut gue. Yang suaminya ketika dia bilang apa ya terakhir ya, yang gue dapet dari dia sama suaminya sih pesannya kayak nggak semuanya harus diselesain sama kekerasan sih kayaknya. Suaminya kan bahasanya kayak love gitu kan, lebih halus ya. Gue mencoba untuk jadi diri lo. Akhirnya dia kayak mencoba menerima suaminya dan nyadar ternyata selama ini suaminya kagak fucked up anjir, nggak merusak semuanya. Ketika pas dia tanya ke pajaknya kan tuh, suami gue ngomong apa sih ke lo? Enggak, dia cuma nyeritain kisah hidupnya. Tapi ternyata pas di reveal suaminya ternyata setiap ngomong malah mengeluarkan dia dari situasi-situasi yang jelek gitu kan. Iya. Dia baru sadar di situ, suami gue ternyata ini juga. Iya. Baik juga. Menarik. Tapi gue baru baca nih, baru nemu gitu. Itu adalah ide awal. Penyakit ide awal itu adalah penyakit gak cuma di kepalanya si siapa namanya Evelyn doang. Itu yang tadi Faris jelasin. Yang Faris jelasin itu adalah ide awalnya gitu. Tapi setelah diskusi sama direktor dan Kwan nih, dia dengan panjang lebar, itu bukan cuma di kepalanya si Evelyn doang. Berarti multiverse-nya beneran terjadi. Beneran terjadi. Wih, gila, keren juga lu Riz, udah bisa menebak ide awalnya gitu. Menurut gue sih, gue nggak tahu sih maksudnya artikel itu apa kredibel gitu ya maksudnya. BuzzFeed. Ya nggak tahu juga ya maksudnya. Feeling gue sih direkturnya kalau misalkan dia emang menginginkan multiverse itu terjadi, dia akan ngasih kejelasan gitu di filmnya. Kalau multiverse ini bener terjadi dengan misalkan easter egg apa gitu. Kalau misalnya Inception terakhirnya kan itunya muter terus tuh. Ada kayak mungkin ini terjadi, tapi di film ini nggak ada. Bener-bener kalau lu sambungin ke teori multiverse, menurut gue malah nggak masuk akal. Iya nggak sih? Maksudnya ketika lu udah mati tapi bisa hidup lagi. Ada satu lagi universe-nya yang bingung gue juga, yang dia masih ngejalanin Chinese New Year-nya tuh. Iya, itu masa depan apa gue nggak tahu kan. Gue jadi kayak bingung, ini jadi yang asli yang mana nih? Gitu, gue jadi agak bingung di situnya sih. Gue nggak ngerti sih, karena sebenarnya ada explanation-nya tuh tentang si film ini gitu loh. Ada dari Collider gitu, tapi panjang banget. Itu malah kalau kita review dan bahas itu tuh lebih dari sejam gue yakin. Jadi mungkin kalau seandainya menarik untuk episode ini bisa komen aja, nanti kita bisa bahas lebih lanjut lah intinya. Oke lah, segitu aja review dari Everything Everywhere All at Once ya. Mungkin buat kalian yang tertarik ya sampai dengerin sampai sekarang,
bisa banget langsung aja komen, Bang, explanation-nya dong gitu. Kita bisa carilah gitu ya. Oke, segitu dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa follow sosial media Opini Tengah Malam, kunjungi websitenya, subscribe YouTube-nya, komen, like semuanya yang ada di Noise, YouTube dan semua sosial media Opini Tengah Malam. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.